kalau menurut saya ini dari program pemerintah yang cukup baik ya. Jadi fokus pada 3 tahapan untuk pembentukan PPRS yang baru di sini, karena di GCM ini saat ini tidak ada PPRS lagi, sudah cabut dua-duanya ya. Jadi kita berharap kepada semua warga agar proaktif untuk menentukan masa depan mereka masing-masing. Jadi saya berharap semua warga aktif untuk memilih PPRS ke depan. Yang tahapan awalnya dimulai dari Pokja, kemudian nanti juga ada Panmus, dan terakhir adalah pemilihan pemusyawaratan untuk PPRS-nya sendiri. Dan saya sangat berharap sekali calon-calon Pokja maupun calon Panmus maupun calon PPRS mempunyai visi dan misi yang jelas buat GCM. Saya berharap agar nanti ke depannya siapapun yang menjadi PPRS di sini mohon dengan amanah menyampaikan ya visi dan misinya apa yang dilakukan untuk warga GCM di sini. Kami berharap ke depan GCM akan lebih baik dengan adanya pemilihan PPRS yang baru ini. Di sini saya harap calon Pokja sini yang punya wawasan yang luas ya tentang kondisi GCM di sini. Ya, jadi tahu permasalahan GCM di sini agar mereka bisa memilih ya nanti Panmus ke depan yang benar-benar berkualitas agar Panmus ini mendapatkan PPRS yang baik dan amanah. Apa harapan atau himbauan buat warga GCM sendiri? Ya, untuk himbauannya kepada warga, seluruh warga GCM ini baik dari blok A1, A2 ya maupun C1, C2 maupun E1 dan E2. Semua warga harap aktif untuk sekali ini saja, karena pertikaian selama 9 tahun ini sudah terlalu lama. Apakah Anda akan biarkan GCM ini terus berlarut-larut dan tidak selesai-selesai? Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya tadi mendengar ada satu hal yang perlu saya apresiasi terhadap saudara sesama penghuni warga Cempaka Mas kepada Pak Suwanto. Saya mohon kita yang hadir ini sekali lagi kita memberikan aplaus kepada Bapak Suwanto. Dengan segala hormat, dan saya tidak menyangka bahwa malam ini apa yang pernah saya dengar sebelumnya, maaf nih Pak Suwanto, ternyata dengan pernyataan-pernyataan dari Pak Suwanto sangat berbeda yang saya dengar sendiri malam ini. Pak Suwanto begitu mendukung keputusan pemerintah yang sudah ditetapkan melalui Surat Kepala Dinas nomor E0674 tanggal 4 November 2022. Apa keputusan itu? Cuman satu, perintah untuk melaksanakan Pokja. Sekali lagi, perintah untuk melaksanakan Pokja. Ketika perintah ini turun, sudah tidak ada kubu-kubuan. Kita adalah satu. Kita sesama pemilik yang harus menjalankan ini, dan itu difasilitasi oleh gubernur atau dinas perubahan, Disperum atau dinas PRKP. Nah, tidak ada pilihan lain. Sekali lagi, tidak ada pilihan lain. Kita harus duduk bersama-sama melaksanakan. Yang Bapak lihat, yang kita tempel di dinding, di mading dan di lift dan segala macam itu adalah instrumen negara. Itu instrumen negara yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena apa? Karena pemerintah yang melaksanakan. Kita menjalankan sesuai dengan pemerintah, sebagaimana jadwal yang telah disampaikan tadi oleh Pak RW. Ini jadwal yang sudah disusun sedemikian ketatnya, sehingga nanti sampai pada tanggal 8 Februari kita akan memiliki yang namanya pengurus PPRS yang definitif. Titik, tidak ada cerita yang lain. Ini yang perlu harus kita semua pahami. Untuk apa? Supaya kedepannya seperti yang tadi kita dengar sendiri dari saudara kita Pak Suwanto mengatakan, marilah kita bersatu untuk kita tentukan masa depan kita. Masa depan kita adalah di tangan kita, bukan di tangan Hansip. Sehingga apa yang tadi dianjurkan Pak Suwanto, ini suatu anjuran yang luar biasa.
Itu yang saya katakan, saya tidak menyangka malam ini saya bisa mendengar ucapan daripada saudara kita Pak Suwanto. Apapun masalah kita yang ada di sini, kita ini adalah di satu kompleks, di satu lingkungan. Artinya apa? Kita tidak bersaudara secara biologis, tetapi kita bersaudara di dalam satu kompleks. Ini yang harus kita pahami dan harus kita sadari. Saya akan masuk sedikit tentang masalah perpanjangan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau SHM SRS. Dengan adanya dicabut kepengurusannya Pak Tony Sunanto, artinya ini sudah tidak bisa diteruskan. Makanya dipending, artinya sementara belum bisa diteruskan. Karena apa? Amanah daripada surat keputusan pemerintah, yaitu Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kanwil BPN, itu setiap perpanjangan no choice harus melalui perhimpunan. Sekali lagi, dalam keputusan itu setiap perpanjangan tidak ada dari pihak lain, harus melalui perhimpunan. Nantinya apabila ada pengurus atau pimpinan atau ketua PPRS yang definitif nanti, maka ini baru bisa dilanjutkan. Memang beberapa waktu yang lalu kami ada menyurati ke BPN minta arahan dan petunjuk ketika habis masa jabatan daripada Pak Tony Sunanto, dan kebetulan karena putusan pengadilan pun ini karena dicabut, bagaimana dengan kita punya kita punya saudara-saudara yang lain yang mau mengajukan. Ini lagi diproses. Apapun nanti keputusan, apakah disuruh tunggu atau bagaimana, kita tunggu saja. Mungkin 1-2 hari lagi ada arahan atau keputusan dari BPN. Itu yang kita harus maklumi. Dan perlu saya garis bawahi, 2 tahun sebelum jatuh tempo ini kita harus perpanjang. Karena kalau kita tunggu nanti sampai sudah jatuh tempo, itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang undang-undang pokok agraria itu, kita harus proses awal. Ini kasihan terlalu mahal. Itu bisa 5-60 juta. Sekarang ini kan kita proses ini kan biayanya kan cuma 100.000. SPS-nya 50.000, biaya administrasinya 50.000, 100.000 tok. Jadi sebaiknya masih ada kesempatan ini. Ketika nanti sudah ada pengurus definitif, ya kita ajukan, karena kita punya nanti kan sampai 2023. Jadi masih ada waktu. Jangan takut lah. Kecepatan tetap masih ada. Jadi saya kembali kepada pembicaraan masalah Pokja. Apa yang sudah disampaikan Pak RW, Pak Suwanto, ini kita harus taati dan kita harus jalankan sebagaimana yang sudah dianjurkan. Saya kira dari saya cukup, dan banyak terima kasih sekali lagi kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih, selamat malam.